Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kika Amalia, NRP 15/2022-14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 4 yang dimana membuat permainan jika countdown sudah habis maka game over dan harus merestart game. Nah, jadi itu di sini untuk UI-nya, UI game overnya di sini ada score, timer, sama sisa nyawanya, terus habis itu ada final score-nya, sama ada button si reply-nya. Nah, untuk membuat buttonnya, jadi itu di panel game over panel ini nanti kita klik kanan, terus habis itu UI ke button text Mesh Pro. Tapi untuk si buttonnya di sini saya tuh memakai gambar yang dimana gambarnya itu harus diubah ke sprite 2 dimensi, terus habis itu nanti di buttonnya tuh nanti di source image-nya kalau udah di sprite si gambarnya tuh, gambar yang ada di asset, nanti kita masukin ke si source image yang di buttonnya ini. Nah, terus habis itu di game object ini kita harus buat game object yang dimana nanti kita punya si script timernya yang isinya tuh ada ketentuan untuk timer, final score, terus habis itu sisa waktu, terus habis itu sisa nyawa sama si reply-nya. Nah, untuk timernya nanti itu si scriptnya di add komponen ke si game objectnya. Nah, di sini tuh si komponennya tuh harus diisi yang dimana waktu awal kita isi 60 karena ketentuannya 60 detik untuk menjalankan permainan. Terus habis itu timer text-nya di sini ada text Mesh Pro dengan time. Terus habis itu game over panelnya kita pilih si game over panel, terus habis itu final score-nya di sini pilih si final score text, sama si playernya kita pilih third person controller. Nah, terus habis itu nanti di buttonnya tuh nanti di sini setelah upload si search image-nya nanti tuh ke bawah, terus habis itu nanti si yang game objectnya ini di drag and drop ke di bawah runtime only ini. Nah, terus habis itu nanti di functionnya tuh kita pilih si script timernya yang ada di game object, terus habis itu pilih si fungsi play again ya. Nah, terus habis itu nanti untuk runningnya nah, di sini waktu telah berjalan sama 60 detik. Jadi kalau misalnya kita jalan, nah di sini kalau koin berwarna hijau tuh berarti nambah skor poin 100. Terus kalau misalnya kita ke koin yang kuning, nah dia tuh nambah 30, terus habis itu lampunya bakal nyala. Oleh karena itu si koin warna kuning tuh ditempatin di sekitar lampu supaya kelihatan perbedaan antara sebelum nabrak si koin kuning dan setelah nabrak koin kuningnya. Nah, terus habis itu semisal kita nunggu sampai timernya habis. Di sini juga ada mind map untuk melihat si lokasi third person controllernya. Nah, di sini tuh kalau misalnya udah game over ada final score-nya yang diperoleh. Terus habis itu time-nya berubah jadi 0 karena kan waktunya udah habis. Terus habis itu sama sisa nyawanya. Nah, terus habis itu di sini muncul si button reply-nya. Terus pas diklik
Nah, dia tuh mulai permainan dari awal lagi dengan waktu dimulai dari 60 detik juga. Berhitung mundur, terus habis itu skornya juga dimulai dari 0 dan sisa nyawanya juga masih nyawa penuh, maksudnya dari awal gitu. Kalau misalnya untuk nge-reply supaya saat kita kursornya ke button reply-nya ada berubah warna. Nah, di sini tuh harus di setting di bagian press color select color gitu. Terus habis itu nah, jadi tuh kalau misalnya ke si kursornya nah berubah warna. Kalau misalnya nggak ke button reply-nya tetap gambar awal, terus habis itu kalau misalnya ke buttonnya jadi gambarnya berubah, warnanya berubah. Paling segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.